saja mampu, kenapa Allah tidak bisa membuat hal yang tidak menakjubkan untuk kita? Kadang-kadang kehidupan kita ini kurang ajaib, kurang takjub, karena memang kita itu sebatas memakai logika kita saja. Tidak benar-benar bahwa oh ada Allah yang maha mengetahui, oh ada Allah yang maha berkuasa. Serahkan semuanya kepada Allah. Dan itulah makna kita belajar tauhid. Benar-benar Islam. Islam itu apa? Berserah diri. Saya kemarin baca sebuah podcast di YouTube, ada teman-teman pulang umroh, malahan dia sudah bercadar, keluarganya juga keluarga dari yang menganut Islamnya itu baik gitu. Jadi bukan berasal dari keluarga yang awam, keluarga yang baik, bahkan pernah umroh, pernah cadar. Terus dia bilang, saya mau murtad. Sok na'udzubillah ini lagi ya bukan saya. Karena apa? Karena di sebuah mimpi saja itu tidak beres, belajarnya berarti teteh. Maka kita harus belajar tuh. Kenapa ketika kita mau menuntut ilmu, syaitan itu lebih gelisah? Karena kata syaitan, ketika seseorang menuntut ilmu, maka keburukan-keburukan atau hutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan itu akan dipreteli di majelis ilmu, akan dibongkar tuh. Syaitan teh sok gini, sok gini, sok gini. Maka syaitan itu tidak mencuri harta ibu, syaitan itu mencuri iman. Syaitan itu nggak nyuri harta teteh, nggak nyuri mobil, ada nggak? Itu nggak bohong, maling teh. Jadi bukan kunti atau apa ya, itu memaling. Karena syaitan ini nyuri yang lebih penting, lebih berharga, yaitu iman. Menyerupai datang sebuah mimpi, katanya dikatakan bahwa agama yang benar adalah Yesus. Terus dia percaya gitu aja. Sedangkan kita sudah belajar ya, tanda-tanda kenabian itu adalah mimpi yang benar. Dan itu hanya untuk nabi. Kita nabi bukan? Ada kan nabi perempuan? Tidak ada. Berarti gampang itu kita tepis bahwa itu dari syaitan. Nah itulah fungsinya kita menuntut ilmu. Dan ada yang lebih parah lagi tuh. Ketika kita nanti sakaratul maut, ini saya dapat dari kajiannya Ustaz Umar minta dari kitab apa ya namanya tuh? Kitab At-Tazkirah, kitab At-Tazkirah. Itu yang kita mengingat kematian. Jadi ketika kita sakaratul maut nanti, justru itu adalah kesempatan terakhir syaitan untuk memurtadkan seseorang. Kesempatan terakhir. Jadi karena mau sakaratul maut, jangan dikira, kan kita nggak tahu orang sakaratul maut apa yang mereka hadapi. Tapi di kitab At-Tazkirah ini dibukakan bahwa syaitan itu akan menyerupai orang-orang yang sudah wafat, datang menyerupai ibu kita yang sudah meninggal, datang yang menyerupai ayah kita yang sudah meninggal. Dan dalam kan alfa ya, dalam keadaan koma orangnya, di antara mati dan hidup, hanya yang bisa melihat adalah orang yang mengalaminya saja. Terus orangnya berkata, syaitannya menyerupai bahwa agama yang benar adalah agama Nasrani misalnya, ada contoh. Terus seketika dia bilang, iya, mengiyakan saja. Maka hadis yang menyebutkan bahwa ketika kita wafat kemudian diakhiri dengan la ilaha illallah, maka yakin orang itu masuk surga. Ingat, masuk surga, bukan masuk surga tanpa hisab ya, tapi memang sudah dipastikan masuk surga. Hisabnya itu belum ditentukan, karena kan nanti kalau dihisabnya terlalu banyak dosa, berarti di kafaroh dulu, di neraka. Nauzubillah. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisabnya, amin ya rabbal alamin. Jadi itu Bu, kalau kita tidak belajar tauhid, kita tidak akan tahu hutuwati syaitan. Apa hutuwati syaitan itu? Langkah syaitan. Jadi syaitan menggoda manusia bukan dengan hal yang besar, tapi dengan hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Contoh, gak apa-apa aku udah cuma nge-SMS, gak apa-apa aku udah cuma buka kitab aja, gak apa-apa aku. Itu kan awalnya, terus dia katanya buka kitab Injil,
penasaran ini akhirnya dia merasa damai. Nauzubillah min dzalik. Terus ada yang unik lagi ketika dia bilang dia merasa gelisah, merasa tidak pernah tenang atas keislamannya. Hati-hati nih Ibu, nauzubillah min dzalik. Berarti makna betul ya Ibu ya, kalau kita itu harus terus mentazkiyatun nafs itu. Karena nggak akan bebas hati ini dari kotor. Walaupun kita sudah punya cadar-cadaran, sudah hijabnya syar'i, itu tidak menutup kemungkinan hati kita kotor. Di antara hati kita kotor ini nggak nyaman dipakai ibadah, nggak nyaman dipakai ibadah. Ada najis di hati kita yang bikin kita tertolak ibadah. Kan kalau ada najis di tubuh, ibadah tertolak ya. Kalau najis di hati, apalagi. Cuman memang tidak terlihat. Yang bisa itu adalah hati kita. Orang-orang menyangka kita soleh, baik, kelihatannya dihijab. Yang tahu diri kita cuma kita dan Allah. Maka penting belajar tauhid ini. Biar kita tahu, kita tidak akan lagi khawatir, pun tidak akan lagi resah, gelisah. Ada Allah yang berkuasa. Kita bisa apa? Mau kita berikhtiar apapun, kalau Allah tidak mengizinkan, kita bisa apa? Itulah makna dari qudrah al-ilm. Dan nanti sisanya As-Sami itu ada di Quran surah Al-Mumtahanah. Maknanya tadaburnya di Quran surat Al-Mumtahanah, ketika ada seseorang yang datang ke Rasulullah curhat, dia sudah ditahzir oleh suaminya. Yang meriwayatkannya Aisyah. Kata Aisyah, mereka berbisik, saya tidak mengenal. Tiba-tiba turun wahyu yang menceritakan di Al-Mumtahanah tersebut, curhat wanita tersebut dengan Rasulullah. Kebayang nggak Bu? Aisyah di sini nggak kedengeran. Allah yang di langit ketujuh tahu perbincangan Rasulullah dengan sahabiah tadi, dan jadi sebuah ayat. Betapa Allah itu maha mendengar. Berarti kata Aisyah, saya tidak mendengar percakapan mereka, tapi tiba-tiba turunlah ayat tentang percakapan mereka. Semaha kuasa itu Allah, mendengar hal yang berbisik-bisik saja. Bahkan di dalam hati saja, di Quran surat Al-Mulk, innallaha ala kulli syai'in qadir. Bidatis sudur, Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dada kita. Sodr, bukan kalbu, sodr. Baru dicakap, Allah tahu apa yang ada di dada dan di hati kita. Jadi kenapa harus lagi khawatir, harus lagi sedih? Pasrahkan. Islam itu artinya kan berserah, taslim, selamat. Islam berserah, taslim, salam, sama dari akar kata yang sama. Islam, taslim, salim, artinya berserah diri. Muslim kan berserah diri, selamat, tenang, salim. Maka dikatakan ketika nanti di surga Allah malaikat itu menyambut, masuklah orang-orang yang qalbun salim, yang hatinya Islam, yang hatinya salim, yang hatinya berserah diri, yang hatinya selamat. Jadi salah satu syarat masuk surga adalah memiliki qalbun salim. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan mengampuni kita semua. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah.